Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan lagi supaya Engkau berfirman kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya pikiran kami ini benar-benar Tuhan kuasai. Hati kami ini benar-benar Tuhan terangi. Sehingga perkataan-Mu yang kami dengar, ini akan benar-benar satu kekuatan bagi kami untuk boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami sangat memohon belas kasihan Tuhan untuk boleh turun atas kami. Hamba-Mu yang hina dan terbatas ini, yang ada dalam kekurangan, juga datang kepada Engkau. Supaya Tuhan juga yang boleh menolong. Supaya Tuhan juga lah yang boleh berkuasa untuk apa yang Engkau mau Dia nyatakan. Biarlah demikian Dia akan berkata-kata. Ini menjadi doa kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, pagi ini kita akan belajar dari kitab Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Iya, di sini tema kita bertekun dalam berdoa. Iya. Doa adalah sebagai bentuk menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita butuh sesuatu hal, kebutuhan ya, kita menaikkannya kepada Tuhan karena kita tahu Dialah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan juga doa adalah menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, di sini tadi Yesus mengajarkan kepada murid-murid supaya mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, sampai kapan? Kalau di sini tadi kita melihat perumpamaan Tuhan berikan adalah untuk menolong para murid untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Iya. Kalau di dalam bahasa yang lain dikatakan Yesus mengajarkan murid-murid supaya mereka terus berdoa supaya jangan putus pengharapannya. Jadi doa itu menunjukkan bahwa orang itu masih punya harapan. Jadi kalau dia berhenti berdoa berarti udah putus harapannya. Iya. Nah, ini yang Tuhan ajarkan. Maka Tuhan tadi memberikan di sini perumpamaan tentang seorang janda. Kalau janda ini di Israel menunjukkan bahwa ini keadaan yang sangat lemah seperti itu, sangat tidak berdaya. Ya, seorang janda itu kalau di budaya Israel itu pada masa ini dikatakan kalau dia sudah menikah
dia tidak punya hak lagi di keluarganya. Tapi begitu suaminya meninggal, keluarganya merasa dia tidak berhak lagi di situ. Ini kadang-kadang agak ada miripnya ya dengan kita ya. Ya, ada miripnya dengan kita. Padahal Yesus berkata, belalah para janda dan anak yatim. Di mana ini bergesernya ya? Tuhan katakan itu, belalah para janda dan anak yatim. Tetapi dalam kenyataannya, mereka memperlakukan kalau janda itu tidak punya hak lagi, setelah dia menikah, dia tidak punya hak di keluarganya lagi, tetapi ketika dia kehilangan suami, dia diperlakukan oleh keluarga suaminya tidak punya hak di keluarga itu. Sakit ya. Iya. Maka ini satu keadaan yang benar-benar lemah. Maka di sini tadi seringkali para janda ini tidak mendapatkan keadilan. Ketika mereka kehilangan suami, mereka sudah sedih, mereka sudah tertekan. Karena apa? Iya, sebelah dari jiwanya kan sudah hilang, sepertinya seperti itu ya. Dikatakan ya, bagian dari dirinya itu sudah ada yang hilang. Tetapi ternyata keluarga suaminya itu justru menekan dia. Apa yang menjadi haknya kadang-kadang gak dikasih. Ya makanya ada juga kasus seperti itu. Di dalam suku-suku kita secara pribadi ya, begitu suaminya tidak ada, apalagi kalau tidak ada anaknya, nah ini gimana? Udah diusir. Padahal mereka waktu itu berjuang untuk membangun rumah, berjuang untuk mendapatkan tanah, begitu suaminya tidak ada disuruh pulang. Emang dia sendiri mau keadaannya begitu? Tidak. Maka mereka datang kepada hakim, bela aku. Nah di sini tadi Yesus membuat perumpamaan seorang janda ini tadi meminta pembelaan haknya, meminta keadilan kepada hakim. Nah di sini tadi hakimnya kan dikatakan Yesus lalim ya, nggak takut Tuhan dan juga nggak punya kasih sama manusia. Nah ketika janda ini tadi nggak bosan-bosan, terus menerus. Walaupun tadinya hakim ini cuek gitu ya, merasa nggak penting kali nih, nggak ada kaitan keluargaku. Ya dia menderita dialah, nggak perlulah aku repot-repot untuk membela dia. Tapi dia terus datang. Sampai akhirnya apa? Hakim ini mikir, ini kalau nanti kubiarkan, jangan-jangan satu masa dia lemah tapi bisa nanti menyerang akhirnya. Nanti aku dicelakakan. Muncul nanti keberaniannya, dijegatnya nanti aku di tengah jalan, dibacoknya udah. Matilah aku nanti. Jangan-jangan nanti istriku lagi diperlakukan seperti itu. Bisa saja ini namanya imajinasi ya. Intinya apa? Dia takut dicederai. Sampai pada akhirnya dia membela perempuan ini. Apa Yesus bilang tadi di sini di ayat yang ke-7? Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Yesus bilang, ini hakim lalim loh. Tapi aku ini Allah yang penuh kasih. Dan juga di dalam nanti Lukas 11 ayat 9 sampai 10, Bapak Ibu nanti bisa baca. Allah itu digambarkan seperti Bapa, di mana anaknya meminta. Kalau dia meminta roti nggak mungkin dikasih ular, dia bilang. Dan juga Bapak ini akan memberikan apa yang baik bagi anaknya. Kamu aja yang jahat tahu memberi yang baik kepada anakmu. Apalagi Bapakmu di surga. Dia akan memberikan apa yang kamu perlukan. Iya. Di sini yang Tuhan mau ajarkan adalah apa? Dalam berdoa ketekunan. Bagi orang-orang yang sudah Tuhan benarkan, dia dia punya akses, dia sudah punya jalur untuk setiap saat bisa datang kepada Allah. Ini istimewanya salah satu dari sekian banyak istimewa orang-orang yang sudah ditebus. Maka ketika orang gak mau datang kepada Tuhan dalam pertobatan, betapa banyak dia menolak keberuntungan. Gak usah dulu
berbicara soal surga. Enggak usah dulu berbicara soal pengangkatan, pembenaran, soal akses yang terus-menerus ini bagi orang pilihan Tuhan dikatakan ini diperhitungkan. Jadi sebenarnya ketika orang menunda untuk tidak datang kepada Tuhan, dia banyak kali menunda keberuntungan. Di sini gak ada ya, kesempatan aja ada dibilang uang masuk, gimana? Ada yang tolak? Uang masuk ini mah, cancel semua yang lain. Jadwal-jadwal yang lain, pertemuan-pertemuan keluarga, kalaupun ini dengan hula-hula, cancel dulu. Kenapa? Uang masuknya menjanjikan 1,5 juta. Padahal setengah bulan pun gak sampai. Untuk keberuntungan seperti ini, kita lihat. Tapi coba keberuntungan yang sedemikian. Makanya ada orang bilang, gak usah lah dulu aku datang sama Tuhan kak, masih muda. Waduh. Jadi ini apa ini? Dia menolak banyak keberuntungan. Salah satu hari ini yang Tuhan mau ajarkan, bagaimana ketekunan orang-orang yang sudah selamatkan itu dalam berdoa ini yang Tuhan mau. Dalam ketekunan itu menunjukkan juga kebergantungan. Dalam ketekunan itu juga menunjukkan bahwa aku tidak berdaya. Kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus, masih berada di dalam dunia ini yang sudah terkutuk dan masih dikuasai, artinya dosa itu merajalela, iblis yang belum diikat dan kita masih terkurung di dalam daging. Ada banyak hal yang bisa untuk menindas kita. Ada banyak hal, permasalahan-permasalahan yang menekan kita. Tetapi yang Tuhan mau, kamu sudah punya akses datang kepadaku setiap saat. Kalau ini tadi hakim lalim pun, karena ketekunan janda ini meminta pembelaan, akhirnya hakim itu berkemurahan. Bapakmu jauh lebih daripada hakim ini. Karena bapakmu sendiri yang sudah memberi diri mati untukmu, gak akan mungkin lagi dia tidak mengasihimu. Mari kita melihat di dalam Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat kedua saya bacakan. Mulai ayat 1 saya baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia ini kita bermegah. Di dalam kasih karunia ini kita berpengharapan, Tuhan sudah mengasihiku. Walaupun ada masalah, walaupun banyak hal yang menekan, walaupun banyak hal yang sepertinya merongrong, kemegahan kita di mana? Tuhan mengasihiku. Kematiannya di kayu salib itu sebagai bukti kesempurnaan Tuhan mengasihiku. Iya. Saya tidak tahu apa hal yang merongrong dalam diri kita. Tetapi yang jelas tadi di sini Tuhan bilang lewat perumpamaan ini, bela hakku. Apakah hari lepas hari makin kita menyadari ketidakberdayaan kita seperti janda ini? Atau hari lepas hari kita merasa makin kuat? Dalam artian apa? Aku makin bisa sendiri, aku makin mampu menjalani hari-hari ini dengan kekuatanku dan caraku. Ataukah makin hari kita makin melihat, Tuhan aku tidak berdaya untuk menghadapi segala cobaan ini. Kalau tadi di sekolah minggu sudah disinggung ya, beda. Keberdosaan orang yang sudah ditebus. Beda orang yang sudah ditebus dalam berdosa dan orang yang belum ditebus dalam berdosa. Itu beda. Walaupun mungkin bisa saja mereka sama-sama berdosa, tetapi ini beda. Bedanya di mana? Orang yang sudah ditebus ketika dia berdosa, maka di situ ada duka.
maka di situ ada tekanan. Dan di situ ada keinginan untuk keluar. Tapi kalau orang yang belum ditebus berdosa, tidak ada duka. Malah bisa saja dia bergirang. Menggotes kok katanya pula kan. Kan udah tahu rasa kau kan. Kenapa? Karena musuhnya tadi mungkin mengalami kegagalan atau mengalami musibah. Kan syukur. Artinya ketika berdosa tadi pun tidak ada duka. Tidak ada di situ tekanan. Malah dianggap itu normal saja. Maka hari ini gak usah heran. Kalau dulu saya berpikir ya, kapan kegenapan dari apa yang Paulus ini katakan? Maka orang nanti sampai aibnya itu kebanggaan. Hari ini itu sudah nampak. Aib itu sudah menjadi kebanggaan. Gak malu dia. Dia mempertontonkan tentang aibnya, dia gak malu. Mempertontonkan dalam pornografinya. Tapi ketika orang berdosa pun mungkin jatuh dalam hal itu, tentu tekanan itu besar dalam dirinya. Waktu dia pun mengungkapkan itu membutuhkan satu keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena itu sendiri dia sedang memang benar-benar, inilah aku membutuhkan pertolongan. Jadi di sini tadi kita melihat ya, ada banyak hal. Kita membutuhkan Tuhan untuk membela kita. Dari segala kerentanan kita dan dari segala kedagingan kita ini tetap menjadi sebuah perjuangan. Kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Makanya Tuhan katakan apa? Hati-hati kalau orang merasa kuat. Kenapa? Karena dia sedang berjalan di jalan yang licin, yang akan membawa dia kepada tergelincir. Maka orang yang semakin rohaninya itu dalam, dia akan makin menyadari keterbatasannya. Orang yang semakin rohaninya dalam, makin menyadari ketidakberdayaannya. Makin menyadari ketidakmampuannya. Ini yang akan ada. Bukan semakin merasa, aku lebih. Enggak. Tetapi yang Tuhan mau, doa yang seperti apa yang dipanjatkan. Selain doa yang tekun, tetapi yang Tuhan mau adalah doa yang dilahiri dengan iman. Makanya di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah ketika berdoa itu memang kita berdoa karena meyakini Tuhan Engkau yang bisa menjawab? Karena keyakinan Tuhan bisa menjawab, maka dia tidak berhenti karena waktu yang belum menjawab. Dia gak berhenti karena dia yakin Tuhan akan menjawab. Ya, salah satu pahlawan doa ataupun yang dikatakan termasuk dikatakan pahlawan doa itu untuk modern ini ya, dikatakan itu Josh Muller ya. Iya. Sampai dia pernah berdoa untuk seorang sahabatnya. Sampai dia mati, sahabatnya ini belum bertobat. Tetapi sampai artinya ya sehari sampai matilah kita bilang ya, dia tetap berdoa untuk sahabatnya ini. Kalau tidak salah, itu mulai sahabatnya dari SMP atau SMA. Maka sekitar 56 tahun dia berdoa untuk sahabatnya ini. Dan ternyata sahabatnya ini bertobat pada hari ibadah penguburannya. Waktu peti itu ini di ujung malah, bukan ibadah penutupan peti, tapi ibadah mengebumikan. Detik-detik di mana hamba Tuhan berkhotbah, peti itu dimasukkan ke dalam liang kubur. Disitulah sahabatnya ini berdoa. Tidak jemu. Kenapa dia tidak jemu-jemu? Karena dia meyakini bahwa apa yang dimintanya itu ini isi hati Tuhan. Nah ini tadi kan dia minta pembelaannya, belalah hakku. Dan dia minta keadilan. Ya bukan seperti yang marak beberapa tahun lalu itu ya. Apa yang kamu inginkan? Anggap itu artinya
kamu kandung di dalam perutmu seperti orang yang mengandung satu saat akan terlahir. Ya kamu pengen apa? Pengen mobil? Pengen apa kamu? Nah itu klaim. Kalau bisa lebih detail lagi, bukan yang seperti ini. Ya, ini beberapa tahun yang lalu yang marak ya, karena yang menyatakan itu pun akhirnya mengakui. Ini bisa kita katakan teori kemakmuran ya, seperti itu. Ini bukan soal keadilan dan pembelaan hak. Bukankah hak kita untuk bisa hidup kudus? Bukankah hak kita untuk bisa benar? Tetapi ini banyak kali kita dirongrong, ini yang perlu kita terus minta kepada Tuhan. Apakah makin nyata kita melihat daging ini pun mau berjuang? Apalagi hari ini, ya kalau tadi Pak Bangun katakan zaman now gitu ya, tantangan semakin besar. Handphone yang kecil itu pun ini akan bisa menjatuhkan, menghancurkan bertubi-tubi kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Berapa banyak orang jatuh dalam pornografi? Ini bukan cerita orang gak bertobat. Ya kalau gak bertobat memang mungkin itu makanannya hari-hari. Tapi ini bercerita orang yang sudah bertobat. Tapi bisa jatuh di dalam hal itu. Kenapa? Karena ini terus dipegang. Tapi tidak ada hati yang bergantung. Maka Yesus katakan, gak sanggupkah engkau berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging ini masalahnya lemah. Iya, Tuhan bilang, bertekunlah. Selain ketekunan tadi Tuhan mau adalah iman. Mari kita melihat di ayat yang ke-9 sampai 14. Ini nanti Bapak Ibu baca saja di rumah. Mungkin banyak yang sudah kita tahu ayat ini, tetapi dikatakan di sini tadi, doa yang Tuhan inginkan, doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan itu adalah tentu membawa orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini kan ceritanya, ada 2 orang yang berdoa ke bait Allah. 1 pemungut cukai, 1 orang Farisi. Nah ketika orang Farisi ini berdoa kepada Tuhan, apa yang dia katakan? Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia ini berdoa atau ngapain ini? Ini berdoa atau muji diri? Muji diri sama Tuhan loh. Kalau tadi muji diri sama pendeta masih mending ya. Ya aku gak ada gitu pendeta. Tetanggakunya ini masih bisa lah kan. Ini dia lebih ngeri lagi di hadapan Tuhan. Dia memuji dirinya lewat doa. Ini doa. Gak ada yang tahu hatinya. Karena ini dikatakan tadi dalam hati. Ternyata doa, makanya kan gak usah ya pernah seperti anak remaja saya berdoa di pinggir jalan gitu ya. Udah doanya biar kita gak kelihatan sok-sokan, buka mata aja kita. Karena gak mungkin ada tempat kami bisa sujud gitu. Malah lebih aneh lagi. Kalau sempat kami sujud berlutut lalu tutup mata, ini lebih aneh. Tapi saya bilang udah kita diri aja, kita gak usah tutup mata, kita doa. Karena ada situasi waktu itu kami perlukan. Ya kami berdoa buka mata. Kan orang lewat gak merasa, gak jadi dosa kan gitu. Dual naring, ini nanti esok kali kawan ini. Gak gitu yang lahir kan. Nah di sini tadi, ini dalam hati loh, gak ada yang dengar. Tetapi Tuhan dengar. Berarti doa yang kayak mana pun Tuhan dengar ya. Yang kayak gini pun Tuhan dengar, jadi jangan berpikir gak Tuhan dengar. Yang seperti ini pun Tuhan tahu. Malah detail lagi Tuhan buat ya. Gak ada yang tadi yang masa sih Tuhan, kayaknya Tuhan gak dengar doaku. Kadang-kadang ukuran Tuhan dengar atau tidak kan kita buat ukurannya dari jawaban seperti yang kita mau. Ini baru didengar. Kalau jawabannya seperti ku mau, ini didengar Tuhan. Kalau jawabannya tidak seperti ku mau, gak didengar. Bukan. Ini didengar. Tapi apa Tuhan bilang lagi? Yang satu pemungut cukai. Dia datang ke bait Allah, berdampingan sama orang Farisi ini pun dia merasa gak layak. Gak cocok disandingkan.
Lalu dia ngambil tempat agak jauh. Dan dia apa? Nggak berani natap ke langit. Ya karena bagi orang Yahudi Allah itu di atas gitu ya. Ya kita pun meyakini di atas, lalu yang di bawah kita lagi di atas gitu ya. Seperti itu, intinya kan posisi Allah itu di atas, tinggi begitu. Nggak berani lihat ke atas. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tunduk dan dia pukul-pukul dirinya, lalu dikatakan apa? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul dirinya dan berkata. Ini kalau berkata kayak mana? Berarti ngomong, paling gak dekat dengar ya. Dia hantami, kalau dia buat gini kan pasti ada yang lihat ya. Dia pukul-pukul dirinya, ini kan ke bait Allah. Bait Allah kan rame orang. Kalaupun gak paling depan ngelihat, dekat dia kan lihat itu. Dan dia gak memperhitungkan harga diri. Karena memang di sini dia benar-benar merendahkan diri. Dia pukul-pukul dadanya. Dan dia ngomong. Dia apa bilang? Dia katakan apa? Ya Allah, kasihani aku berdosa ini. Ada orang pun kalau mau datang kepada Tuhan dalam pertobatan, dia bilang, aku sendiri aja. Ini dua hal ini. Apakah sendiri itu karena harga diri? Atau sendiri itu supaya merdeka? Ini masing-masing lah ya. Yang di sini nggak ada karena harga diri ya. Ada gitu. Ada lagi waktu itu anak besar dia bilang gini. Bibi di sini, tapi Bibi di sana. Aku doa di sini. Nggak sama kita, enggak. Tapi Bibi di situ ya. Aku di sini. Saya cuma bilang gini, ya udah silahkanlah. Kalau itu yang kau mau silahkan. Saya nggak tahu apakah itu harga diri ataukah itu supaya dia merdeka, tapi mungkin takut, nggak biasa gitu ya, bisa. Tapi di sini kita melihat pemungut cukai ini datang kepada Tuhan memang merendahkan diri. Dia pukul-pukul dan dia berseru, kasihani aku Tuhan yang berdosa ini. Yang gak usah lu dia bilang ya kan, dosanya apa? Orang sudah terang kok. Sempat kalau dia ngomong itu misalkan udah preman, asli kita tahu dia preman. Ketika dia bilang ampuni dosaku tuh, udah tahu kita kan. Karena ini bukan dosa yang tersembunyi. Nah masalahnya kan dosa tersembunyi, lebih baik terbuka. Karena begitu kita telanjangi, itu menunjukkan kita memang benar-benar serius. Ya kalau orang yang udah telanjang, iya nggak perlu lagi. Iya. Tapi kita melihat tadi di sini ya, selain doa itu yang Tuhan mau ketekunan dan juga iman. Karena kita datang kepada Allah yang mengasihi. Tuhan mau adalah sikap sungguh-sungguh yang terlihat dalam kerendahan hati. Iya, makanya kan kadang orang kalau kita lihat ya, ada orang sampai berpuasa. Puasa itu bukan warisan karismati. Tidak. Puasa itu juga bukan warisan dari agama yang lain. Tetapi ini kebenaran Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan mulai dari perjanjian lama. Begitu orang Israel itu merendahkan diri, menyadari ketidakberdayaannya atau menyadari keberdosaannya, menyadari dia memerlukan Tuhan, ada yang sampai memang berpuasa. Dia sampai taruh abu di kepalanya, orang akan tahu. Oh berarti ini dia sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada yang sampai pakai kain goni, merendahkan diri. Kita lihat waktu Esther. Esther berdoa untuk pembebasan bangsanya. Karena waktu itu Haman sudah jual orang Israel kepada raja. Dan sudah dimetrai. Dan kalau udah dimetrai gak bisa lagi diganggu gugat. Tapi supaya Tuhan akan membela, ini raja yang sudah putuskan. Karena Esther waktu itu kan belum tahu raja, ternyata Esther ini kan orang Yahudi. Dia masih tutupi identitasnya. Jadi dia meminta orang-orang yang di Puri Susan bersama dengan Mordekai selama 3 hari 3 malam mereka berpuasa. Iya, ada teman-teman kita di sini pernah dulu latar belakangnya sebulan puasa ya. Setelah bertobat jangan-jangan gak pernah puasa lagi. Dulu puasa mungkin macam-macam permintaannya. Tapi kalau Esther berpuasa untuk bangsanya, dia sendiri sih nyaman. Orang dia udah ratu kok.
Ratu itu kan enak hidupnya. Tetapi begitu hidup bangsanya dia lihat akan dibinasakan, dia menangis untuk bangsanya itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara seperti apa? Dia berpuasa. Jadi bukan karismatik ya kalau berpuasa ya. Malah makin aneh juga ya. Dulu kita puasa, setelah kita diselamatkan nggak pernah puasa lagi. Ini kayak mana ini gitu kan? Ini pembelaan diri gitu ya. Sama aja itu. Tapi sebenarnya ketika kita tapi jangan pula berpuasa tapi seperti di dalam kitab Nabi Yesaya 58. Kamu sambil berpuasa tapi sibuk dengan kerjaanmu. Tetapi memang kita mengambil waktu kita berpuasa. Tetapi di situ memang kita benar-benar berdoa. Bahkan ada lagi sampai puasa supaya kelihatan puasa. Mukanya sampai benar-benar lusuh gitu kan. Supaya orang tahu dia puasa. Tuhan bilang enggak, jangan. Tapi harus kamu berurap. Harus kamu kelihatan fresh. Supaya apa? Enggak kamu harapkan penilaian siapapun. Tapi semata-mata kamu harapkan dari aku. Jadi kita lihat tadi di sini. Harusnya orang-orang, ini yang Tuhan mau. Doa yang dipanjatkan itu sungguh-sungguh itu terlihat kita merendahkan diri. Entah ada pun satu karakter yang dalam diri kita ini terus menggerogoti. Gak apa-apa puasa saja. Terus dalam hal ini nanti menang sebulan. Satu kali kalah lagi. Menang, kalah lagi. Gak apa-apa. Lalu orang tanya puasa yang mana aku ikuti kak? Puasa Esther? Atau puasa Tuhan Yesus, terserah hati kita yang mana kita rela. Yang mana kita memang benar-benar nyaman. Ya kalau Esther kenapa 3 hari? Saya juga gak tahu kenapa dia 3 hari ya. Paulus pun dia berpuasa. Ketika Tuhan menyatakan diri waktu jalan ke Damsi itu. Bahwa ternyata Yesus yang selama ini bagi dia bukan siapa-siapa. Dan pengikutnya itu adalah jamur yang harus dibasmi. Parasit yang harus dimusnahkan, penyesat yang harus dimatikan. Pada akhirnya dia tahu ternyata Yesus ini adalah Allah. Dan di situ kita lihat Paulus berpuasa 3 hari 3 malam. Kemungkinan saya saja sih yang menafsirkan. Kemungkinan Paulus itu berpuasa karena melihat jahat kali aku Tuhan. Jahat kali aku. Seperti ini hidupku selama ini, jahat kali aku. Saya nggak tahu apa ada di antara kita dulu. Awal pertobatan kita sampai kita puasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena melihat kejahatan kita, karena melihat ketidaklayakan kita. Malah sampai pendetanya pula korek-korek, apalagi? Ini kan udah aneh ya, ada lagi? Kan ini kayaknya lebih semangat pendetanya gitu ya kan. Daripada dianya sendiri gitu. Paulus waktu itu memang benar-benar merendahkan diri. 3 hari 3 malam. Jadi yang mana? Yang mana sejahtera? Iya. Tapi intinya dalam berpuasa adalah sikap merendahkan diri. Sikap menyadari ketidakberdayaan. Untuk apa? Untuk apapun itu yang menjadi artinya kita meminta pembelaan dan kita meminta bagaimana Tuhan akan menolong kita. Ya kalau dulu banyak juga orang berpuasa ya, hanya untuk kepuasan hatinya dalam artian apa? Untuk permintaannya. Kalau orang berpuasa untuk jodoh, salah? Ya enggak salah. Kalau dia memang berpuasa supaya mau, agar aku jangan salah Tuhan. Untuk mengerti inikah engkau mau Tuhan? Bukan udah ada proposalnya tinggal tanda tangan ya, bukan seperti itu ya. Tapi memang di situ intinya mau benar, mau ada keadilan, mau di situ ada pembelaan dari Tuhan. Iya. Jadi ini yang Tuhan ingatkan hari ini kepada orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Malah ada orang setelah diselamatkan, malah karena apa ya? Ini juga orang Injili ini kelemahannya. Karena dibilang keselamatan dan pembenaran itu sudah sempurna di dalam Kristus. Udah benar, udah sempurna, udah anak Tuhan. Setelah itu apa? Ya udah.
Kan aku anak Tuhan. Engkau anak raja, aku anak raja, kita sama-sama anak raja. Jadi maksudnya apa? Istimewa dalam segala hal. Ini pemahaman yang salah saya rasa ya. Tetapi justru apa? Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, iblis ini sudah musuh. Yang saban hari nggak ada kerjaannya selain menjatuhkan. Nggak ada kerjaannya selain mencobai. Harusnya makin membuka mata kita. Tuhan, aku ini nggak berdaya kalau nggak bergantung samamu. Maka nggak heran ketika orang lengah, masuk jarum satu. Nanti pada akhirnya, pernah kan ibu mengkhotbahkan seorang pengkhotbah yang Tuhan pakai besar. Jatuh di dalam percabulan. Bukan memang dia berzinah ya, tapi dalam pornografi dan juga dalam percabulan. Pengkhotbah besar. Kita lihat juga Daud. Dicatat loh di Alkitab. Daud itu di situ sudah bertobat. Karena dia remaja sudah beriman. Dan di situ dia jatuh dalam dosa ketika sudah jadi raja. Namanya sudah termasyur. Kapan? Ketika ada kenyamanan. Ketika mau menikmati kesenangan. Di situ nggak ada berjaga-jaga. Waktunya perang, tapi dia mau nyaman. Tuhan ingatkan kita, setiap waktu itu peperangan. Kalau dulu zaman Israel ada waktu-waktunya berperang. Itu memang musim perang seperti itu ada. Tetapi Tuhan ingatkan kita bukan ada musimnya. Setiap saat itu adalah peperangan. Makanya Tuhan mau apa? Kebergantungan. Di dalam doa. Dan juga tadi didasari dengan iman. Karena Allah yang kepadanya kita datang adalah Allah yang mengasihi dan bukan Allah yang pelit. Dan juga Allah yang penuh hikmat, mengerti menjawab apa yang menjadi kebaikan. Dan juga tadi di sini dikatakan, yang Tuhan mau doa yang seperti apa? Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh adalah doa yang datang dengan merendahkan diri. Ya, Oswald Chambers berkata begini, ketika ada doa yang justru menghina Tuhan katanya. Dalam hatiku, kayak mana pula doa yang menghina Tuhan? Dia katakan, doa yang menghina Tuhan itu adalah ketika dia berdoa, dia matanya tetap kepada masalah itu dan juga kepada dirinya. Intinya apa? Gak ada keyakinannya seperti itu. Iya ya, berarti banyak juga aku menghina ini gitu dalam hati. Banyak juga kalau gitu aku menghina ini. Kalau ketika aku bilang aku berdoa, tapi mataku terus kepada masalah. Artinya apa? Memang aku berdoa tapi gak ada keyakinanku. Iya, banyaklah. Aku seperti itu juga dalam hatiku. Iya. Jadi ini yang bisa kita belajar hari ini. Apakah kita makin bertekun? Apakah doa kita paling tidak 1 jam? Paling tidak. Kan itu Tuhan bilang ya, itu masih lepas dari pencobaan. Belum kepada apa? Peperangan juga artinya mendapatkan kemenangan ya. Tapi apakah kita ada hati mulai, aku mau merendahkan diri, entahkah itu bentuknya berpuasa. Kan gak ada salahnya kita berpuasa untuk orang. Untuk benar-benar Tuhan meminta, supaya meminta kepada Tuhan pembelaan. Entah atas suami kita, atas keluarga kita, yang terus dirongrong iblis dan juga dosa itu. Yang terus diikat oleh dunia ini. Ya. Jadi ini Tuhan ingatkan kita pada hari ini. Bukan karismatik tadi ya, kalau kita berpuasa. Walaupun memang kita sebagai ya komunitas di dalam gereja belum pernah ya. Kalau dulu di gereja yang kita ngontrak dulu pernah kita lakukan itu. Di mana hari merah kita berpuasa. Makan siang bersama-sama di sini tuh pernah. Tapi setelah di sini belum pernah. Ya. Kita doakan supaya bangkit hati-hati yang sedemikian ya. Yang memang mau. Saya sangat apresiasi yang lansia-lansia ini. Benar. Kenapa? Lansia ini kadang merasa aku gak ada lagi gunaku, tidak.
Saya sangat terberkati ketika waktu Geo Fraser itu yang diputar waktu kami di retreat. Geo Fraser itu sendiri di dalam ladang pelayanan, dia sudah sangat stres. 6 tahun pelayanannya, 1 orang pun tak bertobat. Waktu itu ada dikatakan 1 keluarga bertobat. Tapi nyatanya beberapa minggu kemudian mereka udah baca firman, berdoa. Beberapa minggu kemudian dia balik ke dalam penyembahan berhala. Geo Fraser itu udah sungguh-sungguh stres. Dia meninggalkan ladang pelayanan karena gak sanggup lagi, tertekan betul-betul. Tapi waktu itu dia bilang kepada mamanya dan juga kepada lansia-lansia waktu itu yang ada dalam tim doa itu. Dia tulis apa? Letakkanlah pelayanan untuk suku Lisu ini ke dalam pundakmu. Letakkanlah pelayanan ini dalam pundakmu. Sekalipun kamu tidak di sini, kita sama perang. Waktu ini para lansia ini akhirnya sungguh-sungguh berdoa, berpegangan tangan mereka berdoa. Dikatakan oleh anak Geo Fraser ini kemudian, tidak ada satupun di antara para lansia ini mengetahui apa yang terjadi kemudian di suku Lisu. Tapi kemudian gereja-gereja berdiri di suku Lisu. Dan ada banyak yang bertobat dari suku Lisu ini. Bahkan dari suku Lisu ini ada bangkit misionaris-misionaris yang memberitakan Injil. Kekuatan Geo Fraser juga di ladang pelayanan itu. Para lansia yang meletakkan pelayanan itu di atas pundaknya. Kami hamba Tuhan lemah. Kami pun tidak berdaya. Kami cuman manusia yang sudah ditebus tapi tak berdaya, yang dipenuhi juga dengan kedagingan. Jangan Bapak Ibu berpikir kami hamba Tuhan ini adalah Wonder Woman yang benar-benar perkasa dalam segala hal. Tidak. Kami membutuhkan juga dukungan Bapak Ibu di dalam doa terhadap pelayanan ini. Bersama-sama kita di dalam pelayanan ini. Kami juga biasanya yang di atas itu yang paling diserang. Supaya apa? Kalau di atas ini sudah KO, karena apa dikatakan? Minyak itu diurapi di kepala Harun. Tapi itu mengalir ke janggutnya. Seperti gunung Hermon yang ada embunnya tapi mengalir ke gunung Sion. Artinya apa? Dari atas ini. Maka gelap juga seringkali taklukkan yang di atas ini. Kami juga orang-orang lemah. Kami juga membutuhkan dukungan Bapak Ibu dalam doa. Ya apalagi kami single-single kan begitu ya. Gak ada kawan curhat yang sehati. Nah ini lebih payah. Ya kalau ada tadi suami kan, maka Tuhan bilang aku suamimu, aku kawan curhatmu. Nah ini waktu kita single, waktu kita pasutri itu, kan ada waktu itu satu kata dari hamba Tuhan itu berkata gini, itulah kekuatan ketika berdua. Itu di single yang di pasutri yang pertama. Dalam hatiku, Tuhan, aku kan Tuhan bilang single. Orang ini enak, ada pasangannya, temannya untuk berbagi. Kan itu dikatakan, saya ingat sekali gitu. Apa kan karena single maka ingat, Bapak Ibu justru gak merasa ini kawan nih. Ini justru perlu kompak nih. Nah, ini saya gak tahu ya. Jadi waktu itu memang saya bilang, Tuhan, mereka kalau gitu mereka yang punya teman enak dong, saya gimana? Tuhan bilang aku suamimu. Itu yang memang sejahtera ya, aku suamimu. Maka apa? Curahkan semua kepada aku. Tetapi artinya apa? Kami juga butuh dukungan itu. Ya sebagai seorang single saya tidak memungkiri butuh dukungan doa. Saya nggak tahu. Ya, tapi saya yakin lansia di sini ada banyak berdoa untuk kami. Iya, tetapi para lansia jangan merasa tidak berdaya apa-apa lagi. Taruhkanlah di pundak Bapak Ibu yang gak bisa lagi bergerak banyak. Semua pekerjaan Tuhan ini. Jadi bukan berarti yang bergerak ke depan maju ini gak taruh di pundak ya. Apalagi ini kita mau retreat, mau seal, taruhkan di pundak. Doakan kami, hamba-hamba Tuhan ini.
Supaya memang benar-benar Tuhan akan tolong kami. Supaya memang benar-benar Tuhan akan memperlengkapi kami. Adalah jahat, ini harus saya katakan. Adalah jahat. Ketika jemaat itu juga enggak berdoa kepada hamba Tuhannya. Walaupun sangat jahat, ketika hamba Tuhan itu tidak berdoa untuk umatnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa. Benar, Engkau Allah kami yang penuh kasih. Tidak perlu lagi kami ragukan. Kematian-Mu di kayu salib itu sudah sebagai bukti betapa Engkau mengasihi kami. Ketika kami masih hidup dalam dosa itu, bisa tertawa di dalam dosa itu, karena tidak mengerti ancaman yang menanti, kehancuran yang menanti. Tapi di situ juga Engkau sudah mati. Dan bagaimana Engkau yang berjuang menyatakan diri bagi kami dengan caramu bermacam-macam, sehingga kami bisa melihat kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan di Kalvari itu. Tuhan, kami sangat bersyukur. Dan kalau hari ini juga Engkau mengingatkan kami, supaya kami bertekun dalam berdoa, karena kami ini hanyalah seperti janda-janda itu Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak berdaya, yang sungguh-sungguh ada banyak tantangan, ada banyak tekanan. Kami memerlukan pembelaan-Mu setiap saat. Baik dari tekanan dunia ini, baik juga dari kedagingan kami, dari masalah-masalah yang ada, dan dari pergumulan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami membutuhkan pembelaan daripada Engkau. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Tolonglah kami semakin menyadari ketidakmampuan kami, menyadari kelemahan kami, supaya benar-benar kami datang seperti janda ini, bertekun. Dan supaya kami benar-benar merendahkan diri Tuhan. Kalau dahulu Tuhan, ada di antara kami, sebelum Tuhan selamatkan, mungkin setiap tahun berpuasa sampai 30 hari. Tuhan, bangkitkanlah hati yang sedemikian. Kalau mungkin dulu motivasi tertentu, tapi biarlah Tuhan akan membaharui motivasi kami. Sehingga hati yang merendahkan diri, benar-benar itu ada, itu boleh akan bangkit dari tengah-tengah kami. Kami sangat merindukan Tuhan, seperti orang tua G.O. Fraser itu, akan bangkit orang-orang yang bersehati, menaruhkan ke dalam pundaknya segala pekerjaan Tuhan ini. Tuhan, bangkitkanlah, sehingga kami boleh bersama-sama berjuang di dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan, tolong kami, supaya makin kami menyadari, di dalam Engkaulah kekuatan kami. Tolong kami Tuhan, supaya makin kami menyadari bahwa peperangan ini hanya bisa dimenangkan adalah ketika bergantung kepada Tuhan, dalam doa dan hidup dalam firman itu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan untuk Bible Camp minggu depannya Tuhan. Tolong kami, kasihani kami Tuhan. Jagai kami dari segala panah api si gelap itu. Baik kami semua para pembicara dan juga para pembimbing. Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan leluasa bekerja untuk menyatakan apa yang Kau mau nanti di dalam pemberitaan firman itu. Mereka semua yang masih tertawan, Tuhan kasihanilah. Anugerah-Mu-lah turun untuk mereka Tuhan. Semua yang sudah mendaftar, tolong Tuhan, persiapkan hati mereka. Tolong Tuhan, supaya tidak ada yang mundur. Tuhan, tolonglah. Engkau yang akan menyatakan diri, supaya akan terjadi kemerdekaan, akan terjadi pembebasan dari perbudakan dosa, untuk memberi diri dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Sekali lagi kami menyerahkan tim dapur. Tuhan, kami bersyukur bagaimana hati untuk mau bersama-sama berjuang dalam pelayanan ini. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kesehatian, sukacita.
untuk mengerjakan pelayanan ini ya Tuhan. Kalau ini berdekatan nanti semuanya, tapi biarlah kekuatan dari Tuhan atas saudara-saudari kami ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua.